Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia dengan segala keistimewaannya. Oleh karena itu beliau jadi teladan oleh umat Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau sangat menyayangi keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan seluruh kaumnya. Namun suatu ketika beliau pernah dibuat marah dan jengkel hingga mengusir seorang pemuda dari kediamannya. Kenapa demikian? Kisah bermula ketika Sayyidina Umar bin Khattab didatangi seorang pemuda penggali kubur yang menceritakan kepada beliau apa yang telah pemuda itu lakukan kepada salah satu mayat perempuan yang ia kuburkan sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar cerita pemuda itu pun, Umar bin Khattab ikut menangis. Kisah seorang pemuda penggali kubur ini diambil dari kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Diriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis di depan pintu rumah Rasulullah. Mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar agar membawa masuk anak muda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya sambil keduanya tetap menangis. Pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangat besar dan aku takut Allah memurkaiku." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya. "Tidak ya Rasul," sahut pemuda itu kembali terus menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun, Allah akan mengampuninya sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasul," sahut pemuda itu. "Apakah besar dosamu melebihi Arasy? Besar mana dengan Arasy?" tanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." Pemuda itu terus menangis. "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Tentu keagungan, ampunan dan rahmat Allah lebih besar, tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda itu, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendesaknya, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." "Aku malu menyebutnya ya Rasulullah," kata si pemuda itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesak pemuda itu untuk mengatakan dosanya secara jujur, maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun lalu, hingga meninggalnya putri dari seorang sahabat Ansar. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburnya dan kutelanjangi mayat gadis itu. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi. Saya terkejut, tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada Allah pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim, sementara engkau menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang telah mati? Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.'
Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku, nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar, meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis. Dia berjalan dengan arah tak menentu keluar kampung, sampailah dia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya, tak kuasa lagi berjalan, lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat itu. Di atas pasir, ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisnya. "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau Maha Pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, sudilah menerima kehadiranku, kalau tidak datangkanlah api-Mu dari sisi-Mu, dan bakarlah tubuhku dengan api-Mu di dunia ini, daripada Kau bakar tubuhku di akhirat nanti." Setelah itu, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai menyampaikan salam dari Allah, Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah engkau memberi rezeki kepada mereka?" tanya Jibril alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bahkan dia memberi rezeki padaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" tanya Jibril alaihi salam untuk kesekian kalinya. "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihi salam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku, dan dia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya. Maka kamu berpaling, marah kepadanya dari dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar, ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang, menyayangi pada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa, dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka, hambaku, karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang sahabat, maka mereka temui pemuda tersebut lalu memberikan kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa Rasulullah, yang mana ketika itu beliau, Rasulullah, sedang menunaikan ibadah salat maghrib dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan surah At-Taka'atsur, maka sesampai Rasulullah pada bacaan "Hatta zurtumul maqabir", kamu telah dilalaikan sehingga kamu masuk kubur, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras sekali dan langsung jatuh. Ketika mereka selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan segala kemurahan dan kemaha pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu diberikan pengampunannya kelak, dan semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.